Hi there, saya Maulana Iqbal dari strategytoefl.com. Hari ini kita akan belajar Structure Strategy 1 atau Structure Strategi yang pertama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kalimat yang benar dalam bahasa Inggris adalah kalimat yang memiliki minimal satu subjek dan satu verb. So, strategi yang pertama adalah be sure the sentence has a subject and a verb. Jadi, kalimat yang tidak benar otomatis adalah kalimat yang tidak ada subjeknya atau tidak ada verbnya. Sekarang coba perhatikan contoh soal yang nomor 1. Blah 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 was backed up for miles on the freeway. Kalimat ini tentunya belum lengkap dan harus kita lengkapi dengan salah satu jawaban antara A, B, C, dan D. Oke, untuk melengkapi ini Anda harus tahu apa yang missing atau yang hilang di dalam kalimat ini. Apakah subjeknya hilang atau verbnya hilang. Blah 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 was. Di sini Anda sudah tahu bahwa subjek yang missing di sini dan verbnya sudah ada. Oleh karena itu yang Anda pilih dari pilihan jawaban A, B, C, dan D ini tentunya adalah subjek. Sekarang mana yang subjek? Apakah A subjek? Atau B subjek, atau C subjek, atau D subjek. Oke. A, yesterday, itu adalah keterangan waktu, kemarin. Berarti bukan yesterday. Yang B, in the morning, sama kayak yesterday, dia juga keterangan waktu. Yang kita cari adalah subjek. Oke, so, not B. Bukan B jawabannya. Yang ketiga, C, traffic. Traffic bukan keterangan waktu dan dia bisa jadi subjek. Tapi kita tahan dulu karena rada-rada mirip dengan yang D. D itu jawabannya adalah cars, dia juga subjek dan kita juga simpan dulu jawabannya. Kenapa? Di dalam kalimat bahasa Inggris selain subjek dan verb itu harus ada, oke? Dia juga harus meet atau agree atau match, nyambung. Jika subjeknya single, maka verbnya juga harus single. Sebaliknya, jika verbnya plural atau jamak, maka subjeknya juga harus plural atau jamak. Di sini kita punya pilihan tersisa dua, C dan D. Predikatnya adalah singular. Karena predikatnya singular, maka kita juga harus memilih pilihan jawaban yang subjeknya juga singular. Sekarang kita perhatikan cars. Cars ini singular atau plural? That's right. Ini adalah plural karena ada S-nya. So the answer to this question, jawaban dari pertanyaan nomor 1 ini adalah C. Kita jawab C. So traffic was backed up for miles on the freeway. That's strategy number 1. See you on the next video. Baik, tadi Anda sudah memahami bahwa kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki subjek dan verb. Untuk lebih memahami materi atau strategi yang pertama ini, sekarang kita mengerjakan atau melakukan exercise latihan pertama. Dan latihan pertama ini ada di buku yang Anda pegang sekarang. Cara mengerjakan soalnya adalah underline the subjects once and the verbs twice, then indicate if the sentence correct or incorrect. Artinya adalah Anda menggarisbawahi subjek satu kali, digarisbawahi satu kali, dan jika Anda melihat ada verb dalam kalimat tersebut, garisbawahi 2 kali. Setelah itu tugas Anda adalah indicate if the sentence correct or incorrect. Setelah itu tentukan apakah kalimat yang Anda lihat atau sedang kerjakan benar atau salah. Sekarang saya tunjukkan contohnya. Soal yang pertama, Anda bisa lihat ini juga di buku yang Anda pegang ya. Last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Sekarang tugas kita adalah mencari subjek atau verb. Oke? Kita lihat last week. Apakah ini subjek? Yes, bukan subjek. Last week adalah keterangan waktu, minggu lalu. Maka tidak ada subjek. When, what is it? Apa ini? Yes, that's right. It's a verb atau predicate. Verb sama dengan predicate sama saja ya. Karena kita melihat ada verb di sini, maka verb kita garis bawahi. Oke?
sekali lagi kita kembali ke strategi yang pertama tadi ya. Kalimat yang benar adalah kalimat yang memiliki subjek dan verb. Dengan kata lain, jika kalimat itu tidak memiliki subjek dan verb, subjek atau verb, oke, maka kalimat itu salah. In this case, di soal nomor 1 ini Anda lihat subjeknya tidak ada, tapi hanya ada verb atau predicate di garis bawahi. Tugas kita selanjutnya adalah indicate if the sentence correct or incorrect. Selanjutnya tentukan apakah kalimat ini correct, benar, atau incorrect, salah. Nomor 1, tidak ada subjeknya atau missing subject, cuman ada verb atau predicate. So, the sentence is what? Incorrect. Okay. Incorrect. E stands for incorrect ya. E itu maksudnya adalah incorrect. Yang selanjutnya kita lihat soal nomor 2. A schedule of today's events can be obtained at the front desk. A schedule. Yes, it's a subject. Kita garis bawahi 1 kali. Of today's event blah 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 can be obtained. Ini adalah verb. Karena ada subject dan verb, so the sentence is, jadi kalimatnya adalah benar, correct. Seperti itu cara mengerjakan exercise yang ada di buku Anda. Jika Anda masih memiliki pertanyaan, misalnya ada beberapa orang itu masih bingung mencari subjek, verb, bagaimana mengidentifikasi apakah kata ini subjek atau verb karena tidak tahu arti, misalnya Anda bisa membaca di e-book saya TOEFL Survivors, bagaimana Anda mengetahui atau mengidentifikasi subjek dan verb walaupun Anda tidak tahu artinya. Anda bisa baca e-booknya TOEFL Survivors. That's all. See you in the next video. Thank you.